Firman-Mu Tuhan ditamani kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan boleh menyertai kami, melindungi kami, memelihara kami sampai pada saat ini. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang memberikan kami pengertian, supaya kebenaran firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Matius 13 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan. Saya akan membacakan. Begini firman Tuhan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tidak tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mengasihi Tuhan, tema kita pada saat ini, firman adalah kekuatan Allah. Firman adalah kekuatan Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, berbicara tentang kekuatan. Kekuatan yang menjadi hal yang sangat penting. Setiap orang menginginkan tubuhnya sehat dan kuat dalam beraktivitas. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, ternyata dalam teks ini kekuatan dinyatakan hanya bersumber daripada Tuhan. Kuat di dalam firman Tuhan. Mengapa ada orang yang meninggalkan imannya dan keselamatan yang pasti di dalam Tuhan Yesus? Karena saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena ia tidak kuat, tidak berakar di dalam Tuhan, dan firman-Nya tidak kuat, tidak hidup di dalam orang tersebut. Banyak orang yang hanya gembira mendengar janjinya Tuhan. Apabila ada janji Tuhan, ada berkat daripada Tuhan, dia sangat berbahagia, bergembira, dan berpikir bahwa berkat-berkat itu akan datang dengan begitu segera, begitu saja, dengan mudahnya. Itu yang menjadi pikirannya, saudara. Tetapi ketika tantangan dan persoalan datang, ia mulai menyerah dan kalah, tidak kuat lagi, tidak kokoh lagi di dalam Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya untuk kita dengar, saudaraku dikasihi Tuhan, tetapi firman Tuhan harus kita baca, kita renungkan, dan harus berakar dalam kehidupan kita. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
apa yang kita baca, apa yang kita dengar melalui kebenaran firman Tuhan, kita harus mengerti dan kita harus melakukan tindakan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Seperti tanaman dengan kuat akan merambat, demikian juga firman Tuhan dengan kuat menguasai hidup kita. Tanaman yang punya akar kuat terlihat dari kekuatan batangnya dan buahnya, daunnya yang subur. Demikian juga kita orang percaya, hidup tidak dalam Tuhan, firman-Nya harus berakar. Ia punya kekuatan menghadapi tantangan hidup, supaya dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita meyakini firman Tuhan yang membuat kita tetap produktif, menghasilkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Marilah kita kuat di dalam firman-Nya, di dalam firman Tuhan. Amin. Shalom. Setiap hari ku menantikanmu, beri kekuatan baru, kan terbang